Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Naila Rahma Gunan Putri dengan NIM 12420300031 dari semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Aswad. Nomor yang pertama adalah mafhumul aswat wa furu'uha wa ahamiyatuha. Bisa kita lihat di PPT, ilmu aswat adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari segi pembentukan, sifat fisik, dan persepsi pendengar. Jadi, ilmu aswat itu adalah ilmu yang mempelajari bahasa dan bagaimana bahasa tersebut dikeluarkan. Setiap huruf mempunyai cara keluar dan sifat bunyinya tersendiri. Nah, kemudian cabangnya itu terbagi menjadi 3. Ada aswat fisiologis, aswat akustik, sama aswat auditoris. Aswat fisiologis ini menjelaskan proses keluarnya bunyi dari alat ucap, seperti organ paru-paru, mulut, dan organ bicara lainnya. Nah, yang kedua adalah aswat akustik. Aswat akustik ini membahas tentang sifat fisik bunyi, seperti apakah bunyi tersebut keras, lembut, tinggi, rendah, panjang, atau pendeknya bunyi tersebut. Yang ketiga adalah aswat auditoris. Aswat auditoris ini adalah bagaimana bunyi bahasa tersebut didengar oleh telinga dan dicerna dan dipahami oleh otak. Nah, mempelajari ilmu aswat ini penting karena bunyi itu merupakan unsur dasar bahasa dan membedakan makna katanya. Dan ilmu aswat ini sebagai dasar dari ilmu tajwid, nahwu sorof, dan pembelajaran bahasa Arab lainnya. Selanjutnya adalah jihazun nutqi wa a'dha'uhu. Jadi, alat ucap atau organ bicara ini adalah bagian tubuh yang membantu kita untuk mengeluarkan suara. Di antaranya ada 8, yaitu paru-paru, lidah, tenggorokan, rongga di atas kerongkongan, langit-langit, bibir, pipa udara, dan pita suara. Alat ucap ini terbagi menjadi 2, yaitu ada organ aktif dan organ pasif. Organ aktif itu organ yang bisa bergerak, yang menghasilkan suaranya, seperti bibir, lidah, pita suara. Nah, kalau organ yang pasif ini adalah organ yang diam, tapi jadi tempat keluarnya suara, seperti gigi, gusi, langit-langit keras, dan lainnya. Nah, adapun fungsi utamanya yaitu yang pertama, paru-paru. Paru-paru ini fungsinya menghasilkan udara. Dari paru-paru ini kita bernafas dan bisa menghasilkan suara dari udara tersebut. Tanpa paru-paru, kita tidak akan bisa bernafas dan tidak akan bisa mengeluarkan suara. Tuh. Kemudian ada pita suara. Pita suara ini menentukan bunyi, apakah bunyi itu terdengar jelas dan bersuara atau majhur, atau bunyi itu tidak bersuara atau mahmud. Kemudian ada lidah dan bibir. Lidah dan bibir ini untuk menentukan bentuk bunyi huruf tersebut. Contohnya seperti la, itu lidah ada di belakang gigi atas dan dekat dan menempel dengan gusi atas. Jadi la gitu. Jika lidahnya agak dikebelakangin dan menempel dengan langit-langit, itu akan membentuk huruf ro gitu. Nah, kalau lidahnya di antara 2 gigi digigit, itu akan membentuk huruf ta dan huruf ta gitu. Nah, adapun yang sangat membutuhkan peran bibir seperti huruf ba dan mim. Tapi semua huruf konsonan atau huruf hijaiyah ini sangat membutuhkan semua organ bicara dan alat ucapnya. Karena tanpa ini semua tidak akan menghasilkan bunyi yang sempurna. Gitu. Jadi, organ bicara dan alat ucap ini semuanya bekerja sama untuk menghasilkan bunyi yang sempurna. Selanjutnya adalah wasful aswat bihasbi makharijiha wa sifatiha. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu mempunyai makhraj atau cara keluarnya, tempat keluarnya bunyi itu yang berbeda-beda dan mempunyai sifat yang menentukan cara bunyi itu keluar.
Misalnya, makhraj itu seperti tenggorokan, lidah, bibir, dan sifat itu seperti keras, lembut, bersuara, dan tidak. Nah, contohnya di sini ada ba. Ba itu keluar dari dua bibir yang tertutup. Ba. Nah, kalau ko itu keluar dari pangkal lidah atau lidah yang paling belakang, dan langit-langit lunak. Itu saling berdekatan. Jadi, ko gitu. Nah, di sini selanjutnya ada sin. Sin itu ujung lidah yang ini, dan gusi atas itu saling berdekatan. Jadi sin. Nah, perbedaan makhraj dan sifat ini bisa menyebabkan perbedaan makna dan bunyi hurufnya. Jadi setiap huruf hijaiyah ini mempunyai makhraj dan sifatnya yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah mafhumul harokat wa anwa'uha wa wadifatuha. Harokat atau vokal adalah bunyi pendek yang membantu huruf supaya bisa diucapkan dengan jelas. Berbeda dengan konsonan, harokat ini tidak mempunyai hambatan udara saat diucapkan. Harokat itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama ada fathah, yang kedua ada kasroh, yang ketiga ada doma. Cara mengucapkannya, kalau fathah itu mulut kita dibuka lebar. A gitu. Kalau kasroh, lidah ini sedikit dikedepankan dan di bawah, jadi i gitu. Terus kalau doma, mulut kita dibulatkan, jadi u gitu. Fungsinya itu juga ada 3. Yang pertama, membentuk perbedaan makna. Yang kedua, itu memberi penjelasan bunyi dalam kata. Dan yang keempat, itu menentukan struktur gramatikal dalam kalimat. Contohnya seperti kata ba, kafnya fathah dan ta-nya juga fathah, ini semuanya fathah, jadi artinya menulis. Kalau kutiba, kafnya doma dan ta-nya kasroh, itu jadi ditulis artinya. Nah, kalau misalnya kitabun, kafnya kasroh, ta-nya fathah, jadi artinya buku. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.